Piye lagi. Hey hey, ini ada tampilan terbaru ya dari aplikasi Pi Network ini ya. Sebelum kita bahas tampilan terbaru dari aplikasi Pi Network ini kan tentang KYC nih, update tentang KYC. Pertanyaannya, rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel, siapa saja yang sudah melakukan KYC dan tentunya sudah lolos KYC, atau mungkin ada yang tidak lolos KYC ya? Silahkan komen di kolom komentar video ini ya, biar kita sama-sama saling berbagi. Terus siapa saja yang sudah jadi validator yang sering berkunjung di Dev Channel? Ya, kita bisa berbagi informasi di kolom komentar video ini. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network atau Pi lagi. Apa mana bro. Ya. Ini ada tampilan yang terbaru ya dari aplikasi Pi Network ini ya. Aplikasi kita bersama ya. Baik yang sudah lolos KYC maupun belum ya. Terutama bagi yang masih setia dengan aplikasi yang satu ini ya. Ini proses KYC massal sudah berlangsung. Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Ada yang sudah lolos, ada yang tidak lolos. Ada yang malah tidak berhasil melakukan proses KYC karena keterlambatan waktu untuk mengeksekusinya. Ya, kali ini kita ada tampilan yang terbaru dari aplikasi Pi Network ini ya. Ini sambil ditemani rintik-rintik hujan di kota Malang. Malang memang tiada duanya, bro. Dinginnya lumayan, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Mantap pokoknya ya. Informasi apa yang terbaru dari aplikasi Pi Network ini? Sebenarnya kita bisa ngeklik yang di sini ya, read more. Ini bisa kita baca semuanya. Kalau kita klik di sini menjadi apa ini ya? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ini ya? Wow, bahasa Inggris rekan-rekan. Oke ya, kita baca ya. The KYC slot rollout and ini. Ya, ini mau tidak mau kalau kita mau baca semua, lumayan panjang ya. Lumayan panjang ini. Mau tidak mau harus kita jadikan ke versi bahasa Indonesia ya. Enggak apa-apa. Ini sambil ditemani hujan ya. Lumayan lebat ini ya. Enggak apa-apa ya kalau dengar suara seruk berarti hujan ya. Oke. Kita langsung bacakan versi bahasa Indonesianya. Seperti ini rekan-rekan. Pengenal, peluncuran slot KYC terus meningkat sejak dirilis pada 14 Maret hari Pi. Sejak itu fokusnya adalah pada penskalaan sistem dan bootstrap jaringan validasi kerumunan. Di bawah ini kami menggambarkan corong KYC yang perlu dilalui jaringan untuk diskalakan dan memberi Anda jendela ke beberapa kemajuan penting terkini serta apa yang berikutnya. Corong KYC jaringan. Sederhananya untuk menskalakan throughput KYC Pi, jaringan perlu menskalakan setiap langkah corong KYC jaringan yang dipecah menjadi 3 langkah utama yang dijelaskan di bawah ini. Beberapa penskalaan bergantung pada peningkatan sistem dan algoritma yang telah dikerjakan dengan keras oleh tim inti. Sementara aspek penskalaan lainnya bergantung pada partisipasi perintis, yaitu menyelesaikan proses aplikasi KYC dan melamar menjadi validator. Langkah 1, atas undangan pioner yang mengunduh Pi browser untuk mengakses aplikasi Pi KYC. Langkah 2,
pelopor, melengkapi, dan mengirimkan aplikasi KEC. Langkah ketiga, sistem KEC menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan validator manusia memproses aplikasi. Fokus tim inti terutama pada penskalaan langkah 3 dan mengurangi gesekan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di langkah 2. Pada saat yang sama, perintis dapat membantu KEC dengan mempersiapkan langkah 1 dengan mengunduh P-Browser, dan setelah KEC mereka disetujui dengan melamar menjadi validator. Langkah 3, ya. Ini langkah-langkahnya tadi ya. Oke, lanjut. Penskalaan langkah 1. Ada 2 variabel di sini. Pertama, tim inti secara acak mengundang sejumlah perintis setiap hari ke KEC. Kedua, perintis ini memutuskan apakah mereka ingin menerima undangan pada saat itu dan mengakses aplikasi KEC untuk mengirimkan aplikasi mereka, meningkatkan jumlah undangan untuk masuk ke corong secara teknis sepele dalam langkah ini. Kita cukup mengundang semua orang, namun sebelum kita melakukannya, kita perlu memastikan bahwa jumlah undangan yang besar tidak akan membuat penyumbatan yang justru menghambat kecepatan bootstrap dan penskalaan sistem secara keseluruhan. Sehingga langkah-langkah corong berikut tidak terhalang. Karena itulah tim inti memberlakukan pembatasan pada langkah ini. Sebelum menambah undangan, tim inti telah berfokus pada peningkatan hasil dari langkah-langkah berikut dalam urutan terbalik, yaitu menghilangkan kemacetan dari langkah 3 sebelum langkah 2 dan sebelum kami menghapus batasan yang dikenakan pada langkah 1. Jadi intinya ini dibikin tidak langsung bersamaan itu biar tidak kredit, gampangnya gitu rekan-rekan ya. Ini yang saya tangkap loh ya. Kalau yang Anda tangkap dari kalimat ini gimana? Komen aja di kolom komentar video ini ya. Penskalaan langkah 2. Sebagai contoh kemacetan pada langkah 2, banyak perintis mengalami masalah dengan pemeriksaan keaktifan selama pengajuan aplikasi KEC mereka. Tes keaktifan ini adalah fitur penting dari aplikasi KEC yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa pemegang akun Pi adalah manusia nyata. Untuk tujuan ini, langkah 2 mengharuskan pelamar KEC untuk membuat enskripsi wajah tertentu berdasarkan instruksi yang divalidasi oleh validator mesin dan manusia. Namun banyak jenis model telepon terutama yang lebih tua tidak selalu dapat menangkap ekspresi ini, sehingga perintis sering kali tidak dapat menyelesaikan dan mengirimkan aplikasi KEC mereka. Ini faktor handphone kalau di sini dinyatakan gitu ya. Maksudnya pada saat pengambilan wajah itu loh ya. Pengambilan wajahnya itu kalau handphonenya tidak memenuhi syarat itu, maka tidak akan tertangkap dengan baik gitu ya, sehingga itu adalah salah satu kendala yang selama ini beberapa rekan pioner yang lainnya untuk melakukan KEC. Ini informasinya seperti itu ya, kalau yang saya tangkap loh ya. Kalau pengertian dari Anda ya silakan Anda artikan sendiri. Peningkatan pengalaman pengguna baru-baru ini dan algoritma sisi server telah secara signifikan mengurangi gesekan bagi perintis untuk menyelesaikan aplikasi KEC mereka, termasuk pemeriksaan keaktifan. Perbaikan yang lebih berulang akan dilakukan secara umum pada langkah 2 berdasarkan umpan balik terus-menerus dari proses. Lanjut, penskalaan langkah 3. Penskalaan langkah 3 adalah upaya besar yang melibatkan peningkatan sistem dan membootstrap validasi manusia secara geografis. Perbaikan sistem tim inti telah membuat peningkatan sistem yang signifikan dalam otomatisasi mesin penskalaan. Kami telah meningkatkan dan menskalakan langkah-langkah keamanan seperti tanda air yang dapat dilacak ke gambar yang ditampilkan ke validator. Proses pelatihan validator dan antrean tugas untuk validator manusia mempertahankan keacakan dalam pekerjaan antrian untuk validator adalah pilihan desain sistem yang sadar untuk mencegah potensi permainan dan kolusi validator. Pilihan penting lainnya adalah memecah bagian pekerjaan validasi untuk setiap aplikasi KEC dan menyebarkannya
ke beberapa validator sebagai tindakan perlindungan privasi. Namun dua pilihan ini menciptakan tantangan dalam mendapatkan aplikasi KEC yang sepenuhnya diproses. Menambah backlog aplikasi. Di sini mengoptimalkan algoritma antrian tugas adalah kuncinya. Ini sebagian besar telah ditingkatkan untuk membantu menskalakan pemrosesan aplikasi sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan satu aplikasi untuk diproses sepenuhnya, sekaligus mencapai dua tujuan integritas dan privasi KYC. Dengan senang hati, kami umumkan bahwa selama seminggu terakhir, langkah 3 telah berhenti menghambat saluran KYC dan sekarang dapat memproses lebih banyak aplikasi KYC daripada yang melewati langkah-langkah sebelumnya. Perhatikan bahwa sistem masih menghasilkan rasio penolakan palsu yang relatif besar karena kriteria kami yang sangat konservatif. Jadi untuk penolakan palsu ini kami menahan mengumumkan hasil KEC kepada perintis ini, sementara kami terus menyesuaikan proses dan memproses ulang aplikasi mereka untuk mendapatkan lebih sedikit penolakan palsu dan membuatnya disetujui dengan aman. Ini diupayakan supaya dapat ter-ACC semua. Itu yang saya tangkap loh ya. Artinya kayak gitu kurang lebih kalau yang saya tangkap begitu rekan-rekan ya. Kalau menurut rekan-rekan gimana? Silakan artikan sendiri maknanya ya. Ini kalau bahasa Inggris dijadikan bahasa Indonesia kayak gini, langsung nyel-nyelan dari wong Jawa ngono ya, langsung apa adanya ya. Validasi bootstrap secara geografis karena keragaman bahasa dan jenis ID di dunia. Validasi KEC adalah proses lokal yang memanfaatkan pengetahuan dan keakraban validator KEC lokal. Oleh karena itu, sistem KEC perlu dibootstrap terlebih dahulu di setiap negara atau wilayah. Dengan kata lain, setiap negara atau wilayah memerlukan validator yang cukup untuk menyetujui aplikasi KEC dari perintis lain yang membawa lebih banyak validator potensial ke sistem KEC sehingga memulai siklus yang baik. Hingga saat ini, sistem PKYC telah membootstrap tenaga kerja validasi manusia di 77 negara dan wilayah-wilayah yang mewakili sekitar 80% populasi global. Karena kami bertujuan untuk mencakup setiap wilayah yang diizinkan oleh hukum, kami terus meningkatkan upaya kami untuk membootstrap lebih banyak tempat. Satu perbaikan yang telah kami buat mengakui universalitas relatif dalam pemeriksaan Leibniz dan Selfie adalah bahwa sistem memperluas kelayakan validator untuk pemeriksaan ini kepada perintis di luar negara atau wilayah mereka, sambil tetap membatasi verifikasi keaslian kartu identitas pemohon menjadi negara atau wilayah validator. Sebagai contoh lain, anggota tim inti dan moderator obrolan tanpa lelah memvalidasi aplikasi KEC dari tempat yang tidak di-boot hingga cukup validator dari tempat tersebut muncul. Pilihan ini telah membantu sistem mencakup negara atau wilayah yang masih melakukan bootstrap dan akibatnya kami melihat peningkatan yang konstan dalam jumlah negara atau wilayah yang di bootstrap. Apa berikutnya? Selain meningkatkan pengalaman pengguna dan validasi bootstrap, jaringan akan secara paralel terus meningkatkan algoritma validasinya sehingga lebih banyak pekerjaan dapat diotomatisasi oleh mesin, mengurangi ketergantungan pada validator manusia. Ini akan membantu menskalakan solusi KYC kepada perintis di seluruh dunia terlepas dari wilayah atau latar belakang mereka. Pada saat yang sama, perintis dapat mengambil dua langkah penting untuk mempercepat kemajuan jaringan verifikasi KYC dan migrasi mainnet berikutnya. Pertama, lebih banyak validator KYC diperlukan. Meningkatkan jumlah validasi KYC yang berhasil sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang ada di setiap komunitas lokal. Jadi, jika Anda sudah terverifikasi KYC, kami mendorong Anda untuk mendaftar menjadi validator. Ini ya yang diharapkan ya, biar cepat maksudnya ya. Kalau Anda tidak mau jadi validator ya nggak apa-apa. Cuman kalau Anda mau jadi validator itu akan lebih mempercepat untuk semua prosesnya. Intinya itu ya. Lebih banyak perintis KYC meningkatkan kumpulan calon validator. Juga ingat bahwa validator akan menerima fee yang dikumpulkan dari pelamar KYC yang berhasil untuk
pekerjaan mereka. Wih, mantap ya. Kedua, ingatlah untuk mengunduh Pi-Browser. Aplikasi PKIC hanya dapat ditemukan di Pi-Browser, platform untuk ekosistem Pi berbasis utilitas yang sedang berkembang. Setelah perintis menerima pemberitahuan dalam aplikasi bahwa slot KIC mereka terbuka, mereka akan diarahkan ke aplikasi KIC dalam Pi-Browser. Anda harus siap ketika saatnya tiba. Jaringan terus meningkatkan infrastruktur KIC dan menghilangkan hambatan teknis di sepanjang jalan. Hal ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan jaringan untuk memproses aplikasi KIC. Dan dengan partisipasi antusias dari perintis, pekerjaan yang baik akan terus berlanjut. Tetap di sini untuk pembaruan. Nah, itu ya informasi kalau ini diartikan versi bahasa Indonesia. Ya lumayan panjang ya. Tapi intinya dari sini bahwa ada kemajuan yang signifikan ya dari proses KIC massal ini ya. Terutama rekan-rekan yang sudah melakukan KIC dan sudah lolos itu kalau bisa dengan ikhlasnya untuk menjadi validator, karena di situ juga ada apa ya? Ada keuntungan tersendiri ya, ada kenikmatan tersendiri lah. Yang penting Anda jangan nge-share seluruh apa yang Anda validasi kepada orang lain, karena itu rahasia pribadi masing-masing ya. Jangan mudah share menginformasikan data orang lain kepada orang lain, itu rahasia ya. Itu ya rekan-rekan. Jadi itu sekilas info tentang tampilan yang terbaru dari aplikasi Pi Network kita ini. Gimana? Kira-kira Anda tambah semangat apa enggak ini? Ya, ada yang sudah hapus akun apa enggak ini? Ya, mungkin karena sudah terlalu lama, terus menurut Anda mungkin masih gini-gini aja, mungkin Anda hapus akun. Nah, itu jangan sampai menyesal ya. Jadi maksudnya itu Anda pikirkan terlebih dahulu ya. Ya terutama yang sudah lama, yang mungkin lebih senior dari saya. Ada yang 3 tahun ya, ada yang 2 tahun. Kalau saya masih setahun ya. Sehingga saya masih ya dengan sabar menunggu. Karena ini sudah detik-detiknya bro. Habis ini sudah mainnya terbuka kan kayak gitu kan. Berarti kita kan nunggu KIC massal ini langsung brol gitu ya. Kalau semakin banyak validator, weh mantap bro. Mantap tenan ya. Dibikin nyantai wae. Bagi Anda yang belum berkesempatan mendapatkan slot KIC, nyantai wae. Ditunggu saja. Sama, saya juga belum. Ya, gitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat seluruh pioner seluruh Indonesia yang masih menunggu dan bersabar ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.